warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bambang Irawan, MSI. Materi yang akan kami bahas tentang motivasi. Perkenalkan, saya Lutfia Diawafi dengan NIM 230810201 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iqlil Nur Ariba dengan NIM 23081201179. Outline yang akan kelompok kami bahas yaitu apa itu motivasi, definisi motivasi menurut para ahli, tujuan motivasi, teori-teori motivasi, konsep motivasi, jenis-jenis motivasi, pengaruh motivasi terhadap sumber daya manusia, contoh motivasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak dan bahasa Inggrisnya to move, sedangkan secara etimologi motivasi berasal dari kata motif. Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat seseorang dalam melakukan sesuatu. Definisi motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut J.R. Terry, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Yang kedua oleh Friends and Raven, sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Kemudian ada definisi motivasi menurut para ahli. Yang ketiga yaitu ada Bernard Berelson dan Gary L. Steiner. Motivasi sebagai semua keadaan, kejiwaan, dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan. Kemudian yang keempat yaitu Ernest J. McCormick. Motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Tujuan motivasi itu sendiri adalah mendorong gairah semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan, kerja, meningkatkan produktivitas, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki oleh karyawan, meningkatkan efisiensi alat dan bahan baku, dan lain-lain. Kemudian ada teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi kepuasan. Teori ini mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan dapat bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Kemudian yang kedua ada teori motivasi proses, yaitu teori yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat adalah tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang ia inginkan dan ia butuhkan dari hasil pekerjaan itu. Teori motivasi kepuasan terbagi beberapa, yaitu yang pertama teori motivasi Abraham Maslow tahun 1943 sampai 1970 mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Berikut merupakan tingkatan piramid teori kebutuhan Maslow, yaitu yang pertama adalah fisiologis, ada makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sosial, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua adalah penghargaan, pencapaian status,
tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang pertama adalah aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Kemudian ada teori motivasi Herzberg pada tahun 1966. Yang pertama, faktor kesehatan atau ekstrinsik, yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan ketidakpuasan yang meliputi supervisi, kondisi kerja, hubungan interpersonal, bayaran, dan keamanan, dan kebijakan organisasi. Kemudian yang kedua, ada faktor motivasi atau intrinsik, yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan, meliputi prestasi, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pertumbuhan, dan perkembangan. Teori motivasi kepuasan yang ketiga yaitu Achievement Theory McClellan tahun 1961. Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kepuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Yang pertama adalah kebutuhan akan pencapaian atau NACH adalah dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kekuasaan, need for power. NPO adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi, yaitu need for affiliation atau NAF adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Kemudian ada teori motivasi proses. Yang pertama, teori motivasi Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan manusia, yaitu teori X atau negatif dan teori Y atau positif. Menurut teori X, 4 pengendalian yang dipegang manajer yaitu yang pertama, karyawan yang secara intern tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Yang kedua, karyawan yang tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Kemudian ada kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia, ada 4 teori. Yang pertama, karyawan dapat memandang kerja sama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Selanjutnya yaitu teori motivasi proses oleh teori motivasi Virum. Teori dari Virum tahun 1964 menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Virum, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama ekspektasi atau harapan keberhasilan pada suatu tugas, yang kedua instrumentalis yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan sesuatu tugas, keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Yang ketiga yaitu valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan, sedangkan motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Kemudian ada teori keadilan atau S. Adams. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu yang pertama, seorang karyawan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi proses menurut teori penempatan tujuan oleh Edwin Locke.
Loki mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni yang pertama tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua tujuan-tujuan mengatur upaya, yang ketiga tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan yang keempat tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Kemudian ada teori harapan atau expectancy theory. Pertama kali dikemukakan oleh Heider atau dalam SAT 2004. Teori yang mendasarkan 3 konsep, yaitu yang pertama, harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku. Kemudian yang kedua, nilai adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat tertentu bagi setiap individu. Yang ketiga, pertautan adalah persepsi dari individu hasil tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Selanjutnya yaitu konsep motivasi. Yang pertama, model tradisional. Untuk memotivasi para pegawai agar gairah kerja dapat meningkat, perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang ataupun barang kepada para pegawai yang berprestasi. Kemudian yang kedua, model hubungan manusia. Untuk memberi motivasi terhadap pegawai agar kerjanya meningkat adalah mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting dalam sebuah pekerjaan. Kemudian yang ketiga, model SDM. Pegawai diberi motivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dari sebuah pekerjaan yang berarti untuk mereka. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri kita atau dari orang lain dengan harapan bisa mencapai sebuah tujuan yang dapat menguntungkan diri kita. Kemudian ada pengaruh motivasi terhadap SDM. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan, meskipun peran dan fungsi dari tenaga kerja lebih banyak digantikan dengan teknologi yang semakin canggih. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini tenaga kerja masih menjadi faktor yang penting dalam menentukan jalannya proses produksi. Maka dari itu, setiap perusahaan menghendaki agar setiap tenaga kerja dapat bekerja secara efektif dan efisien. Contoh motivasi yaitu PT Makmur Jaya setiap musimnya mengeluarkan produk baru, namun produk musim kemarin ini produknya tidak terjual, padahal stok di gudang masih banyak. Untuk itu, tim marketing membuat ide agar produk lama terjual kembali dengan memberikan diskon sebesar 15% dari harga awal dan membuat promosi produk lebih menarik pengguna produk. Kurang dari seminggu, produk lama telah terjual hingga habis stok di gudang. Dengan begitu, perusahaan mendapatkan keuntungan walaupun sedikit. Dari contoh soal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang bisa termotivasi dengan apapun yang menurut kita itu menguntungkan. Yang apa ya? Dan itu bisa dari orang lain ataupun dari kita sendiri. Nah, biasanya kalau dari orang lain itu biasanya kita dapatnya itu dari promosi, terus kadang ajakan teman dan siapapun lah yang apa ya kayak memberi motivasi kepada kita yang menjadi dorongan kita supaya bisa semangat untuk melakukan sesuatu. Ya. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu motivasi bisa datang dari mana saja, asalkan kita bisa menerapkan dalam keseharian. Sebuah motivasi akan berguna apabila kita bisa mengaplikasikannya. Walaupun motivasi itu terlihat sepele, namun bisa sangat berpengaruh untuk sesuatu yang kita tuju. Motivasi juga berupa
berbagai hal seperti uang, imbalan, dan lain-lain. Apabila dalam diri kita saja memiliki motivasi dan kita dapat melibatkan sebuah motivasi dalam berbagai hal, rasa senang dan puas akan hadir dalam diri kita sendiri. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan kata dan prakata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.